Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jawata Guntur Baktiar Lukito, biasa dipanggil Pak Guntur. Saya sehari-hari mengajar di SDN Mulyorejo II, Kota Malang. Pada video ini saya akan melaksanakan PPL mengajar untuk memenuhi tugas PPG UIN Maulana Malik Ibrahim Malang kategori 2 periode 2 tahun 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, terima kasih anak-anak. Anak-anak semua yang disayang Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kegiatan belajar, marilah kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kalian dijadikan anak yang soleh, soleha. Amin ya robbal alamin. Silakan kepada ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Di tempat duduk syakra, berdoa mulai. Baik anak-anak, sekarang Pak Guru akan mengabsen kehadiran kalian pada pagi hari ini. Ananda Abimanyu Fernando, Ananda Abid, Ananda Adelisa, Ananda Adila, Ananda Ahmad Arsyad, Ananda Gaiska, Ananda Rafid. Baik, siapa berarti yang tidak masuk hari ini? Safa. Kenapa Ananda Dafa? Sakit. Baik, kita doakan Ananda Dafa yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera beri kesembuhan. Ya. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, selanjutnya Pak Guru akan menyampaikan tentang pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Baik anak-anak, sebelum Pak Guru masuk ke dalam materi, Pak Guru ingin menanyakan terkait hal-hal yang akan kita pelajari. Berapakah jumlah nabi yang wajib kita ketahui anak? 25 nabi dan Rasul. Tahukah kamu apakah perbedaan nabi dan rasul? Siapakah yang bisa menjawab? Ya, Ananda Aning. Betul, tepuk tangan untuk mereka. Nabi itu orang yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul yaitu laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya dan umatnya. Siapa lagi yang bisa menyebutkan perbedaan Nabi dan Rasul? Yang lain. Baik, Ananda Chelsea. Kalau Nabi diutus oleh Allah untuk kaum yang beriman, Ya. sedangkan Rasul diutus oleh Allah untuk kaum yang kafir. Betul sekali, tepuk tangan untuk Ananda Chelsea.
Sip. Sekarang Pak Guru ingin bertanya, Rasul itu punya sifat-sifat wajib. Nah, sifat-sifat wajib yang baik. Apa saja itu? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, Ananda Calista. Sidik itu benar, Fatona itu cerdas, tablik itu menyampaikan, amanah itu dapat dipercaya. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Sekarang, apa itu Rasul Ulul Azmi, anak-anak? Jadi, dari 25 nabi yang wajib diketahui, itu ada Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi itu Rasul yang mendapat ujian sangat berat oleh Allah. Tetapi dihadapi dengan penuh kesabaran. Ujiannya banyak, ujiannya berat, tetapi beliau menghadapinya dengan penuh kesabaran. Baik anak-anak, setelah kita mengetahui jumlah nabi yang wajib kita ketahui yaitu 25 nabi, dan di antara 25 nabi itu ada 5 rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi. Nah, mari kita menyanyikan lagu Rasul Ulul Azmi agar suasana belajar kita lebih semangat dan penuh dengan riang gembira. Kalian sudah belajar kan waktu kelas 1, betul benar? Betul. Mari kita nyanyikan bersama. 1, 2, 3. Rasul Ulul Azmi itu ada 5. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Aku dapat membuat kapal sangat besar. Ibrahim tak haus, ikan dibakar. Musa punya tongkat membelah lautan. Isa dapat sembuhkan penyakit buta, dan Nabi Muhammad yang membelah bulan serta mendapatkan kitab suci Al-Quran. Ya, bagus. Baik anak-anak, supaya kalian lebih paham tentang materi perjalanan dakwahnya Nabi Nuh, mari kita tonton kisah perjalanan dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Setelah Nabi Idris alaihi salam wafat, sedikit demi sedikit iman masyarakat mulai menipis. Iblis dan pasukannya semakin gemar menggoda mereka. Kemudian mereka mulai senang membuat patung. Tampak serius, tampak serius. Menghormati para pahlawan, leluhur, tokoh-tokoh yang sudah mati. Patung-patung itu diberi nama sesuai nama para tokoh itu. Dari sekedar penghormatan, lama-kelamaan mereka mulai menyembah patung-patung itu. Mereka percaya bahwa patung-patung itu mempunyai kehebatan dan kekuatan. Allah memilih Nuh alaihi salam untuk mengingatkan kaumnya agar mereka meninggalkan penyembahan dan berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah Nuh alaihi salam? Nuh adalah cucu dari Nabi Idris. Fisiknya kuat, terbukti dari umurnya yang sangat panjang, hanya mengangkat nabi-nabi saja. Mulailah Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh mengajak mereka untuk memohon ampun atas... Baik anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan tayangan video tentang kisah dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Agar lebih jelas, Pak Guru beri penjelasan sedikit. Nabi Nuh adalah Rasul pertama ya. Kalau Nabi Adam itu Nabi pertama, kalau Nabi Nuh Rasul pertama. Bedanya Nabi dan Rasul kan nanti sudah tahu. Kalau Nabi diutus untuk kaum yang beriman, kalau Rasul diutus kepada para penyembah berhala.
Nabi Nuh ini adalah rasul pertama yang diutus Allah kepada para penyembah berhala. Sebelum Nabi Nuh nggak ada orang yang menyembah berhala itu, ya nggak ada. Adam, zaman Nabi Adam nggak ada yang menyembah berhala. Idris nggak ada. Orang berbuat dosa ada, tetapi yang sampai menyembah berhala itu tidak ada. Perlu diketahui anak-anak, bahwasanya dosa syirik atau menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, ya seperti patung, pohon, atau berhala, itu adalah dosa yang paling besar. Nah, umatnya Nabi Nuh adalah umat yang pertama kali menyembah berhala. Awalnya waktu itu ada 5 orang soleh, 5 orang soleh yang bernama Wat, Suwa, Yagus, Yauk, dan Nasr. Ini ada 5 orang soleh. Orangnya sangat baik kepada masyarakat, itu suka memberi, pokoknya orang soleh. Setelah mereka meninggal, kaumnya Nabi Nuh ini merasa sedih, merasa kehilangan. Sama dengan kita kalau Kan'an, sama istrinya beliau yang bernama Walikah. Nah, itu. Selama 950 tahun berdakwah, beliau hanya mendapat pengikut sebanyak 80 orang saja. Ya, dakwanya ratusan tahun, umatnya ribuan, ratusan ribu, cuma dapat 80 orang. Kira-kira gagal apa berhasil ini? Gagal apa berhasil? Gagal. Ada yang menganggap gagal, ada yang menganggap berhasil. Coba yang menganggap gagal, siapa yang angkat tangan? Ya, coba Ananda Zaira. Anda Zaira, coba dijelaskan mengapa kok dianggap gagal? Karena kebanyakan orang yang menyembah berhala. Kebanyakan menyembah berhala. Coba ada jawabannya lain yang menganggap dakwah beliau berhasil, siapa? Ada enggak yang menganggap berhasil? Ananda Abimanyu, silakan jelaskan mengapa dakwah beliau dianggap berhasil. Karena orangnya sangat banyak dan tidak apa-apa mendapatkan 80 orang untuk menyembah Allah. Enggak apa-apa. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Ananda Abim. Nah, untuk menambah referensi kamu tentang kisah Nabi Nuh, silakan membuka buku paket tentang kisah keteladanan Nabi Nuh. Coba dibuka buku paketnya. Halaman 121. Sampai halaman 130. Coba kamu baca terlebih dahulu. Ya, 126 sampai 130. Silakan kamu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, setelah kamu belajar membaca kisah keteladanan Nabi Nuh, setelah ini Pak Guru akan membentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 sampai 6 siswa. Paham? Paham. Nanti kamu mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik yang sudah Pak Guru buat. Nanti kerjakan sesuai dengan instruksi yang ada, yaitu mencari
latar belakang penyebab diutusnya Nabi Nuh. Ya, mengapa Allah mengutus Nabi Nuh? Nanti kamu jelaskan di sini. Kemudian isi dakwah Nabi Nuh kepada kaumnya. Nabi Nuh itu mengajak apa kepada kaumnya? Kamu jelaskan di sini. Kemudian sikap kaumnya Nabi Nuh, ada sikap positif dan sikap negatif. Sikap positif yaitu sikap yang baik. Nah, sikapnya yang baik itu apa saja? Yang negatif itu apa saja? Kamu jelaskan. Kemudian balasan Allah kepada kaumnya Nabi Nuh. Yang beriman apa balasannya? Yang durhaka apa balasannya? Nah, itu. Paham ya? Sekarang untuk membagi kelompok, Pak Guru ingin kamu berhitung 1 sampai 4. Kalau sudah 4 kembali lagi 1 2 3 4 1 2 3 4 gitu. Paham? Jawabannya enggak harus sama. Kalau sama nggak apa-apa, Pak. Sama dengan apa? Kayak kan satu kelompok. Hah? Itu sama semua. Iya. Ngerjakannya kerjasama bareng-bareng. Jadi cukup satu kelompok satu aja. Kamu mikirnya bareng-bareng gitu loh. Itu. Iya, Yang nulis Pak. boleh satu orang, boleh gantian. Saran saya gantian. Mikirnya bareng. Boleh lihat sumber dari buku, boleh dari sumber video yang Pak Guru tampilkan tadi. Iya, Atau Pak. dari sumber yang Pak Guru jelaskan tadi. Paham? Paham. Ya, sekarang coba berhitung dari sini. Yuk. 1 2 1 3 1 2 4 1 2 4 1 2. Nah, sudah ingat dengan nomornya masing-masing anak-anak? Sudah ya? Sekarang kamu kumpul bersama kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 kumpul di sebelah sini. Kelompok 2 kumpul sebelah sini. 3 sebelah sana. 4 sana. Ya, tidak maunya contohnya seperti apa sikapnya? Jelas namanya. Diam. Baik anak-anak, setelah kita berdiskusi bersama dengan kelompoknya masing-masing, saatnya kita mulai sesi presentasi, yaitu menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Pak Guru mulai dari kelompok ke-1, silakan maju ke depan untuk melakukan presentasi. Yuk, silakan maju semua. Anggota kelompoknya. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi tentang kisah Nabi Nuh. Nama kelompok Anin, Kalista, Salsa, Vivi, Arsya, Malka. Kelas 2A. Latar belakang masalah atau penyebab diutusnya Nabi Nuh. Agar umatnya Nabi Nuh alaihissalam menyembah Allah dan ada di jalur yang benar. Umatnya telah tersesat menyembah berhala. Isi dakwah Nabi Nuh kepada kaumnya, mengajak umatnya untuk menyembah Allah dan tidak menyembah berhala. Sikap kaumnya Nabi Nuh. Sikap positif, mengajak kaumnya untuk menyembah Allah. Sikap negatif, menutup telinga dengan tangan, menutup wajah dengan baju, menghina Nabi Nuh. Balasan, demikian presentasi kelompok 2. Ada yang ingin ditanyakan?
Ya, Ananda Chelsea silakan. Ada yang tanyakan? Bagaimana cara kaum Nabi Nuh menolak dakwah? Bagaimana cara kaumnya Nabi Nuh menolak dakwah? Siapa yang ingin menjawab? Ananda Anindita, silakan menjawab. Ini mic dipakai dulu. Silakan. Dengan cara menutup telinga dengan tangan, menutup wajah dengan baju. Dengan menutup telinga dengan tangan dan menutup wajah dengan Baju. terus. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk jawabannya. Baik anak-anak, setelah kita berdiskusi kelompok bersama kemudian melakukan proses presentasi, sekarang tiba saatnya proses penilaian dan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari bersama. Pak Guru akan membagikan lembar kerja. Di sini ada 10 soal isian dan 5 soal uraian. Jadi totalnya ada 15 soal. Nanti kamu kerjakan masing-masing. Pak Guru akan membagikan. Baik anak-anak, apakah tugasnya sudah selesai dikerjakan semua? Karena waktunya sudah habis, silakan tugasnya dikumpulkan ke deret yang paling depan biar tidak berantakan. Ya, silakan. Di anu aja. Digeser dari belakang ke depan. Nanti yang bagian depan saya ambil. Baik anak-anak, setelah Pak Guru koreksi pekerjaan kamu semua, ada beberapa anak yang belum mencapai nilai ketuntasan minimal. Oleh karena itu, bagi anak-anak yang belum tuntas, silakan nanti mengerjakan soal remedial yang akan Pak Guru berikan. Sedangkan bagi anak-anak yang sudah tuntas, silakan mengerjakan pekerjaan pengayaan untuk memperluas wawasan kamu tentang kisah dakwah Nabi Nuh. Paham semua? Baik. Baik anak-anak, tiba saatnya kita pada sesi kesimpulan. Setelah kita mempelajari materi kisah dakwah Nabi Nuh, apakah yang bisa kita simpulkan dari materi yang telah kita pelajari tersebut? Siapa yang bisa menyampaikan kesimpulannya? Baik, Ananda Gaiska, silakan disimpulkan satu aja. Umatnya Nabi Nuh banyak yang menyembah berhala semenjak ditinggal oleh 5 orang soleh. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Ananda Gaiska. Selanjutnya siapa yang bisa menambahkan kesimpulan? Baik, Ananda Azarin, silakan disampaikan. Nabi Nuh diutus untuk mendakwakan tauhid. Ya, Nabi Nuh diutus untuk mendakwakan tauhid. Benar sekali, tepuk tangan. Tauhid itu apa, anak-anak? Tauhid itu mengesahkan Allah. Tidak boleh menyembah selain Allah. Itu adalah inti syari ajaran para nabi dan para rasul. Semenjak Nabi Adam sebagai nabi pertama dan Nabi Nuh sebagai rasul pertama, semuanya sampai nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad, semuanya menyeru satu, yaitu agar semua manusia ini menyembah hanya kepada Allah. Paham? Apa yang ingin menambahkan kesimpulan yang lain? Ananda Calista, silakan. Nabi Nuh bekerja keras dan berdakwah siang malam meskipun banyak tantangan
tetapi beliau tetap sabar dan bekerja keras. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan Nona Kaiska, lengkap. Bagus. Jadi Nabi Nuh meskipun diejek, dihina oleh kaumnya, diancam mau dirajam, didakwai, menutup telinga, menutup muka dengan baju, beliau tetap bersabar dan tetap bekerja keras. Itu adalah contoh-contoh yang baik dari Nabi Nuh yang harus kita ikuti dan kita teladani. Bagus. Sudah. Baik, Pak Guru akan membagikan lembar refleksi untuk ditulis tentang peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan perubahan. Kamu tulis peristiwa ini, apa yang kamu pelajari, itu kamu tulis di peristiwa. Di perasaan, apa yang perasaan kamu setelah belajar kisah Nabi Nuh itu bagaimana perasaannya? Ya, kamu tulis. Setelah di pembelajaran, itu apa yang kamu dapatkan dari kisah Nabi Nuh? Pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari kisahnya Nabi Nuh? Yang terakhir, perubahan itu apa yang ingin kamu rubah dengan meneladani sikap Nabi Nuh? Apa yang kamu rubah di masa yang akan datang? Paham? Anak, silakan lembar refleksinya dikumpulkan ke depan seperti tadi, urut dari belakang. Anak-anak, karena pelajaran sudah selesai, silakan dikemasi barang-barangnya, dimasukkan ke dalam tas. Jangan sampai ada yang tertinggal atau hilang. Baik, anak-anakku semua, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Di tempat duduk syakra, berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, hati-hati di jalan. Jangan lupa jaga kesehatan. Baik, silakan anteng-antengan terlebih dahulu. Ini silakan pulang. Salim ya. Ini beneran pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni
anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang mengenal sampah yang ada di sekeliling kita. Anak-anak, tahukah kamu apakah sampah itu? Siapa yang bisa menjawab? Ayo, silakan. Nanti siapa yang bisa? Siapa namanya? Mbak Afifah, silakan. Apa itu sampah? Apa? Mas Zafran, ya, apa? Apa? Menurut kamu? Menurut Mas Zafran, apa sampah itu? Makanannya sudah habis. Mungkin lebih tepatnya bungkus makanan, ya, yang sudah tidak digunakan kembali, ya, betul? Apalagi sampah yang bisa mendefinisikan sampah. Mas Gale, barangkali, ya Pak. Sampah menurut Mas Gale apa? Plastik. Bisa dikatakan plastik bekas, ya. Nah, plastik bekas yang tidak dipakai. Siapa lagi yang bisa menjawab? Mbak siapa namanya? Mbak Emi. Kardus yang tidak dipakai itu bisa menjadi sampah. Anak-anak, sampah kalau tidak kita kelola dengan baik akan menjadi sesuatu yang mengganggu, betul apa tidak? Apa contoh dampak negatif dari sampah? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, Mas Adit, apa dampak negatif sampah? Apa? Menyebabkan banjir, betul, bagus. Mas Felix, apa? Menimbulkan bau yang tidak sedap atau busuk, ya, betul. Apalagi Mas Zakir, apa? Bisa menimbulkan penyakit, ya. Jadi kalau sampah kita timbun lama-lama kan bau. Nah, itu akan menjadi sarang penyakit. Contohnya ya bisa jadi sarang nyamuk yang bisa menyebabkan sakit DBC, apalagi diare dan macam-macam. Oleh karena itu kita baik anak-anak, setelah kalian memahami macam-macam sampah atau limbah yang sudah dijelaskan Pak Guntur tadi, sekarang yang perlu kalian ketahui adalah macam-macam kaligrafi atau hot Al-Quran, karena nanti dalam P5 karya kalian akan menggabungkan antara kaligrafi dan sampah, sehingga kaligrafi, macam-macam kaligrafi kalian juga perlu tahu apa saja macam-macam kaligrafi tersebut. Sebelumnya Pak jelasin dulu. Nanti di sini akan ditulis kaligrafi, akan diberi tulisan kaligrafi, kemudian akan ditempeli daun, sampah daun atau sampah plastik. Begitu ya. Apa saja macam-macam kaligrafi tersebut? Yang pertama adalah khot nasbi atau kaligrafi nasbi. Nasbi itu adalah kaligrafi yang biasanya kalian lihat di Al-Quran. Pernah lihat Al-Quran? Yang sudah Al-Quran angkat tangan. Yang masih Iqra angkat tangan. Yang tidak angkat tangan pakai apa nasinya? Pakai Umi. Yang Umi angkat tangan. Ya, di Umi, di Iqra, di Al-Quran semuanya itu pakai kaligrafi. Apa itu? Nasbi. Selain nasbi juga ada sulus, ada diwani, ada kufi dan lain-lain. Yang buat hiasan biasanya diwani. Paham? Jadi Bu Ida akan menerangkan sebentar, nanti setelah itu akan dilanjutkan oleh Pak Guntur. Ayo Le, Cilo, kembali ke tempat. Nah, yuk, hari ini Bu Ida akan menerangkan tentang sampah. Tanvi duduk dulu. Nah, sekarang coba perhatikan layar yang ada di depan. Nah, kita akan memanfaatkan sampah di sekitar kita. Judulnya yuk kita manfaatkan sampah. Oke, apa aja sih yang akan kita bahas hari ini? Bu Ida akan menerangkan apakah sampah anorganik itu. Kok angele Bu Ida? Sulit ya namanya?
apakah sampah anorganik itu, nggak usah khawatir. Apa sih sampah anorganik? Sampah anorganik itu artinya adalah tuh sampah yang sulit membusuk. Kamu tahu artinya membusuk? Busuk ya, bau ya. Jadi ada beberapa sampah yang dia sulit sekali rusak dan sulit sekali membusuk. Contohnya apa aja? Coba dilihat. Nah, yang pertama adalah plastik. Bungkusmu jajan itu loh, bungkusmu permen itu loh, ya, itu sulit sekali untuk membusuk alias rusak. Lagi. Selain plastik ada lagi kaleng. Tahu kaleng? Kaleng itu kayak kaleng susu kental manis, tahu? Atau kaleng apalagi ya jajan yang kaleng itu jajan Pringles. Pernah makan? Mr. Potato. Nah, itu juga ya dari kaleng ya. Atau kaleng wafer, kaleng biskuit. Nah, itu juga sulit sekali untuk rusak. Sulit sekali untuk membusuk. Gitu. Jadi, Bu, pertanyaannya satu. Jika sampah ini nanti semakin banyak, kalau terlalu banyak sampah, nih yang pertama, lingkungan menjadi kotor. Tuh, di sini kamu bisa melihat, di sini isinya sampah, full sampah, sampai rumahnya enggak kelihatan. Karena terlalu banyaknya sampah, dan semua sampah ini rata-rata adalah sampah anorganik tadi, sampah yang sulit banget untuk rusak, untuk membusuk, kayak botol, kresek, kaca, plastik, apalagi tadi, ya. Macem-macem. Jadi full loh. Sekarang loh Rek, kamu beli jajan ono bungkus plastiknya berapa? Ya, kamu pergi ke pasar dikasih kresek enggak? Makin lama kreseknya makin banyak, botol-botol minuman bekasnya makin banyak, dibuang bro. Lah, tuh akhirnya lingkungan menjadi kotor dan haus ya. Nah, lagi apa sih akibatnya kalau terlalu banyak sampah? Loh, seakan nggak cuma kita tok yang mengatasinya. Cara mengatasinya itu ada 3. Nanti akan disambung sama Pak Guntur ya. Ada 3 cara, 3R kita nyebutnya. Yang pertama adalah reduce ya. Reduce itu artinya mengurangi sesuatu yang mengakibatkan sampah. Tenang, nanti tak jelaskan satu-satu. Yang kedua ada reuse, artinya menggunakan kembali sampah yang bisa digunakan dengan fungsi yang sama. Dan yang terakhir adalah recycle, mengubah barang bekas menjadi benda yang baru. Tuh contohnya kayak itu. Bunga-bunga itu termasuk recycle. Tenang. Yuk, sekarang Bida kasih contoh satu-satu. Contohnya reduce. Ya, reduce. Nomor 1. Contohnya, apa sih itu reduce, Bu? Kamu bisa membawa kantong belanja sendiri. Kamu aten ini gini Indomaret. Ya, beli apa? Beli jajan. Ya, beli Kinder Joy iki jare, ya. Kan pasti ditanyain, "Bu, bawa kantong sendiri atau enggak?" Ya, kamu kalau mau ke Indomaret mulai sekarang boleh membawa kantong belanjaan sendiri. Nih, kayak gini. Jangan pakai plastik. Ya, usahakan jangan pakai kresek, tapi kamu bisa membawa kayak tas kayak gini, kayak punya Bida. Nah, ini. Bisa Pak ini lah cukup saya Kinder Joy 10. Cukup ya? Cukup. Ini Aqua 1 masih masuk? Masih. Kinder Joy 10 sama Aqua 1 masih muat ini. Ini bisa kita pakai belanja ke Indomaret. Jadinya nggak usah apa? Kresek. Gimana? Kalau jajannya besar, ya kamu tinggal menyediakan ini apa tas seperti ini tapi dengan ukuran yang lebih besar. Ini contohnya yang kecil aja, ya. Lagi. Apalagi ya?
Contohnya nih, yang kedua. Ini sing sore ngiring Pak Siji Ai. Kurangi terakhir contoh recycle. Nah, seperti yang Bu Ida contohkan itu di sana, mengubah sampah plastik menjadi hiasan. Contohnya itu kemarin menjadi sebuah hiasan bunga-bunga ya, bisa kita pakai untuk mempercantik kelas kita. Terus yang kedua terakhir dari Bu Ida. Nah, ini nanti yang akan kita praktekkan di kelas 1A. Ini akan kita praktekkan di kelas 1A. Mengubah sampah kertas menjadi mainan atau lukisan. Jadi ini nanti sampah-sampah dari plastik, sama-sama dari kertas akan kita pakai untuk menjadi sebuah Asmaul Husna. Ya, nanti sampah-sampah plastik, sampah bekas-bekas botolmu, minuman itu tadi, bekas-bekas jajanmu, permenmu itu tadi akan kita gunakan untuk membuat hiasan. Hiasannya nanti adalah berupa Asmaul Husna. Asmaul Husnanya kayak apa? Nanti akan dijelaskan oleh Pak Guntur. Ada yang mau ditanyain? Semuanya sudah paham? Terima kasih. Sudah. Aquas, kaleng, kertas. Nah, itu semua adalah contoh-contoh sampah anorganik, yaitu sampah yang susah hancur, butuh waktu ratusan tahun untuk hancur. Iya, ratusan tahun. Berbeda dengan sampah organik. Sampah organik itu ya kayak ranting pohon, daun. Daun itu kalau bergugur itu gampang rusak, mudah hancur. Kalau sudah nempel tanah itu gampang hancur. Tetapi kalau sampah kertas, sampah plastik, kalau nempel tanah susah hancur. Paham? Oleh karena itu kita harus mengelola sampah dengan baik agar tidak menjadi polusi dan sarang penyakit. Nah, Pak Guru punya proyek namanya proyek P5. Dalam proyek P5 ini kita akan belajar cara mengelola sampah dengan baik dengan membuatnya sebagai kerajinan ya. Nanti kamu akan membuat kolase. Tahu kolase enggak anak-anak? Apa kolase itu? Enggak tahu. Kolase itu yang ditempel-tempel itu loh anak-anak. Kertas yang ditempel-tempel atau plastik yang ditempel-tempel sehingga menjadi sebuah karya. Ini nanti kamu siapkan kardus ya. Minggu depan kamu membawa kardus bekas seperti ini, ukurannya panjang 42 cm ya, diukur pakai penggaris. Panjangnya berapa? 42 cm. Lebarnya ke bawah ini 30 cm. Berapa? Ya, 30 cm. Setelah itu kardus ini kamu gambari Asmaul Husna. Lah, sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari. Kamu pernah menggambar kaligrafi Allah apa tidak? Pernah Pak Guru beri tugas menggambar kaligrafi? Ya. Coba kamu lihat di buku paketmu, kan ada itu. Kaligrafi Asmaul Husna. Coba halaman berapa? Dilihat buku paketnya. Nah, coba. Saya lihatkan berapa? Ya, halaman 61. Coba dilihat halaman 61. Coba lihat. Yang ini anak-anak. Ya. Nah, di buku tulis kamu kan sudah pernah Pak Guru beri tugas menggambarnya juga ya? Benar apa enggak? Nah,
Nanti kamu menggambar ini lagi. Yang atas, yang kaligrafi Allah. Nggak bisa ya, nanti latihan sama orang tuanya ya. Boleh dibantu orang tua. Paham? Kaligrafi Allah. Halo. Kamu tempel, kamu gambar di kardus. Kalau ini Al-Wahhab, Maha Pemberi. Tetapi ini susah. Untuk kamu kelas 1 cukup menggambar kaligrafi Allah. Paham? Nah, setelah digambar, yang tengahnya ini jangan kamu warnai. Kalau biasanya Pak Guru memberi perintah harus diwarna, betul enggak? Nah, nanti ini enggak usah diwarnai. Tetapi kamu cari plastik bekas bungkus makanan, kamu potong kecil-kecil, kamu guntingi, kemudian kamu tempel di sini sebagai pewarna ya. Misalnya bungkus Oreo, warna apa bungkus Oreo itu biasanya? Biru. Kamu potong kecil-kecil, guntingi kecil-kecil, terus ditempel pakai lem di alipnya misalnya ya. Kemudian ada bungkus yang warna kuning, apa biasanya warna kuning? Jajan apa sih yang belum? Wafer apa biasanya? Wafer keju. Ya, bisa di tempel di Allahnya itu misalnya. Nggak harus warna kuning, bebas. Yang penting bentuknya terlihat indah dan bagus. Paham? Sampai di sini ada pertanyaan apa tidak? Nah, sampahnya nyari di mana? Ini caranya. Kalau kamu habis makan, kalau istirahat kan makan, beli jajan di kantin, betul nggak? Ya. Sampahnya jangan dibuang ke tempat sampah, tetapi disimpan, dicuci pakai air. Masukkan tas kalau sudah bersih. Nanti kalau sudah waktunya kita membuat ini, kamu bawa lagi sampahnya yang sudah kamu kumpulkan, kamu gunting kecil-kecil, terus ditempel di kaligrafi. Nah, paham? Ada pertanyaan? Gambarnya pakai pensil saja, ya. Kalau salah biar mudah dihapus. Kalau pakai spidol, kalau salah gimana gambarnya? Kan jelek, nggak bisa ya. Jadi pakai pensil. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau masih bingung? Tidak. Bawa kardusnya seminggu lagi setelah ujian